Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kali ini, walaupun dalam keadaan situasi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring. Tetapi saya yakin sekali bahwasannya teman-teman tetap semangat, tetap antusias untuk bisa mengikuti pelajaran kali ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metode pendidikan Islam perspektif hadis, yang dimana akan dijelaskan oleh 3 pemateri. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri Trimutia, dan yang kedua oleh rekan saya Dea Melania, dan yang terakhir oleh Kurniawan. Di dalam materi metode pendidikan Islam perspektif hadis ini akan dijelaskan mengenai 8 metode pendidikan Islam berdasarkan hadis. Sebelum teman-teman semua melihat penjelasan dari kami, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian metode pendidikan Islam perspektif hadis. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya metode pendidikan Islam mempunyai peranan yang amat sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebaik apapun materi yang disampaikan, tanpa metode yang tepat, dikhawatirkan substansi dari materi itu sendiri tidak sampai dan tidak dipahami oleh peserta didik. Metode pendidikan Islam adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian anak didik dengan jalan membina potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik secara maksimal dan secara sebaik-baiknya. Sedangkan pengertian metode pendidikan Islam perspektif hadis adalah metode pendidikan dalam Islam menurut sudut pandang hadis atau metode pendidikan yang dicontohkan atau diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan darinya. Untuk metode yang pertama yaitu metode demonstrasi atau keteladanan. Metode demonstrasi adalah metode mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang teknik dan proses pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya. Dalam mendidik para sahabat, Rasulullah SAW sering menggunakan metode tersebut terutama dalam menjelaskan masalah ibadah yaitu tentang sholat, wudhu, dan cara manasik haji. Hal ini dimaksudkan agar para sahabat mudah memahami dan tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakannya, serta bisa mempraktekkan tata cara ibadah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berkenaan dengan metode ini ditemukan banyak hadis. Salah satu contoh dapat dilihat dalam pengajaran kafiyah sholat, kedisiplinan waktu dalam menegakkan halat, dan membentuk ketukunan beribadah. Berikut salah satu hadis yang berbicara tentang demonstrasi, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Tetapi di antara itu, apabila bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sebelum berdiri betul-betul lurus. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud lagi hingga duduk betul-betul. Beliau membaca tahiyat di tiap-tiap 2 rakaat, membentangkan kaki kirinya, dan mendirikan kaki kanan. Beliau melakukan uqbah asyaiton, yaitu cara duduk setan, yaitu menghamparkan 2 tapak kaki dan duduk di atas 2 tumitnya, dan melarang seorang membentangkan 2 lengannya di tanah atau lantai sebagai bentangan binatang buas. Selanjutnya beliau mengakhiri sholatnya dengan salam. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan keteladanan dalam hal mengerjakan sholat segera setelah waktunya masuk. Beliau meninggalkan segala aktivitas dan pekerjaannya ketika azan dikumandangkan. Metode yang kedua yaitu metode pembiasaan dan hukuman. Sehubungan dengan penggunaan metode pembiasaan dalam pendidikan dapat dilihat dari hadis berikut ini, yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW berkata, syukurlah anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan ketika ia berumur 10 tahun. Pada saat itu pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Kemampuan menunaikan ibadah sholat merupakan salah satu keterampilan. Menurut Muhyiddin Syah, belajar keterampilan adalah belajar menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot neuromuskuler. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah suri tauladan serta pengalaman khusus juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh perbuatan yang baru yang lebih tepat, positif, serta selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Selain ada metode pembiasaan, hadis di atas juga memuat hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tua memukul anak apabila meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Anak yang telah berusia 10 tahun tetapi masih meninggalkan sholat dipandang telah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, sepantasnya orang tua memberikan hukuman. Hal ini dimaksudkan agar anak menyadari kesalahan sehingga tidak mau lagi mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode dialog atau hiwar atau tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawabnya. Suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya dan murid menjawab, begitupun sebaliknya. Berikut adalah salah satu hadis berkenaan dengan hal tersebut, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak pantas mendapatkan perlakuan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kemudian ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu berkata lagi untuk kali yang keempat, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesudah itu, "Ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah satu hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode dialog dalam mendidik atau mengajar kepada para sahabatnya. Dialog diawali dengan adanya pertanyaan sahabat Nabi, dan ada pula yang diawali dengan pertanyaan beliau kepada para sahabat. Metode dialog atau tanya jawab atau juga bisa disebut dengan hiwar digunakan dalam pelajaran karena memiliki beberapa keuntungan. Nah, di antara keuntungan tersebut yang pertama adalah situasi kelas akan hidup karena anak-anak akan aktif berpikir dan menyampaikan pikirannya. Yang kedua, melatih anak agar berani mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, timbulnya perbedaan pendapat di antara anak didik akan membangkitkan proses diskusi. Yang keempat, mendorong murid lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Yang kelima, walaupun agak lambat, guru dapat mengontrol pemahaman murid pada masalah-masalah yang sedang dibicarakan. Yang keenam, pertanyaan dapat membangkitkan anak menilai kebenaran sesuatu. Yang ketujuh, pertanyaan dapat menarik perhatian anak. Yang kedelapan, pertanyaan dapat melatih anak untuk mengingat sesuatu. Yang kesembilan, pertanyaan anak dapat memuaskan perhatian siswa. Sedangkan yang terakhir ke-10, mengembangkan keberanian serta keterampilan siswa dalam menjawab sekaligus mengemukakan pendapat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metode tanya jawab atau dialog atau juga hiwar yang sudah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak abad 14 yang lalu ternyata sesuai dan diakui oleh pakar pendidikan modern. Pendidikan Muslim tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakannya. Kendati pun demikian, kepiawaian seorang guru sangat diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau pembelajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Melania. Selanjutnya itu metode perumpamaan. Perumpamaan itu berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan apa yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa metode perumpamaan Qur'ani dan Nabawi memiliki tujuan psikologis eduktif, yaitu diantaranya nomor 1, memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Yang kedua, mempengaruhi emosi.
yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan yang mengembangkan aneka perasaan ketuhanan. Yang ketiga, membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid dan analogis. Yang keempat, mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Perumpamaan yang baik adalah perumpamaan Qur'ani dan Nabawi, yaitu perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu metode ceramah. Menurut Zuhairini, metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Sejak zaman Rasulullah SAW, metode ceramah merupakan cara yang pertama dilakukan dalam menyampaikan wahyu kepada umat. Menurut Armai Arif, sebagai salah satu metode pembelajaran, metode ceramah memiliki sejumlah kelebihan, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktivitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi murid secara komprehensif. Yang selanjutnya, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Dengan waktu yang singkat, murid dapat menerima pelajaran dengan secara bersamaan. Lalu, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cepat, karena dalam waktu yang sedikit dapat diuraikan bahan yang banyak. Yang terakhir, melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik sehingga mereka dapat menangkap dan menyimpulkan isi ceramah dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya itu metode targhib dan tarhib. Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun penundaan itu bersifat pasti, baik, murni, dan dilakukan melalui amal soleh atau pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan, maksudnya itu pekerjaan yang buruk. Rasulullah SAW banyak menggunakan targhib dalam mendidik sahabat atau umatnya. Di antaranya dapat dilihat dalam hadis. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapat pahala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu selanjutnya itu tarhib. Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga karena menyepelekan pelaksanaan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tarhib pun dapat diartikan sebagai ancaman dari Allah untuk menakut-nakuti hambanya melalui penonjolan kesalahan atau penonjolan salah satu sifat kegunaan dan ketakutan ilahiyah agar mereka teringat untuk tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ummu Aymana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tarzuki sholata muta'ammadan fa innahu man taraka sholata muta'ammadan faqad bari'at minhu dhimmatul lillahi wa rasulih, yang artinya Ummu Aiman meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meninggalkan sholat dengan sengaja, karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja terlepas dari naungan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan cara belajar seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Selain membujuk manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan cara belajar seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Selain membujuk manusia, beliau juga menggunakan ancaman untuk membangkitkan motivasi manusia supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ancaman juga memotivasi manusia untuk menjalankan ibadah dan menguatkan tanggung jawab terhadap agamanya, menjauhi maksiat, serta segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Penggunaan bujukan dan ancaman secara bersamaan mempunyai pengaruh yang lebih efektif daripada menggunakan salah satunya saja. Sebab menggunakan bujukan saja, menurut Najati, akan menjadikan manusia terlalu berharap banyak untuk meminta ampunan dari Allah dan terlalu tinggi berangan-angan untuk masuk surga, bahkan cenderung untuk bersikap pasrah dan banyak meninggalkan sebagian kewajiban agama. Ancaman saja akan menjadikan manusia bersikap pesimis pada rahmat-Nya sehingga harapan untuk menggapai surga akan lenyap. Konsekuensinya, mereka akan meninggalkan kewajiban agama, bahkan terjebak dalam perbuatan maksiat. Berharap secara berlebihan dan bersikap pasrah yang berlebihan merupakan sikap yang sangat berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode pengulangan dan latihan. Dengan digunakannya metode pengulangan ini, sahabat menjadi terkesan bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam memperhatikan apa yang diajarkan oleh beliau. Hal ini diperlukan agar materi yang diajarkan memberikan kesan yang kuat dalam memori yang diajar. Pengajaran memerlukan banyak pengulangan bahan yang telah dipelajari akan memperkuat hasil belajar tersebut. Pengulangan dalam proses belajar mengajar berlandaskan kepada dua hal. Yang pertama yaitu individu pada umumnya berkecenderungan meniru orang lain, apalagi orang yang ditiru cukup berpengaruh, misalnya karena faktor identifikasi dan simpatik. Dan yang kedua yaitu peniruan dan pengulangan memperhatikan efektivitas yang tertinggi, seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama dalam keadaan meniru dan mengulang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dalam pelaksanaannya, pengulangan dapat dilakukan sebelum pemberian materi pelajaran dan dapat pula sesudah penyampaiannya, bahkan bahan pelajaran. Pengulangan dilakukan sebelum pencapaiannya, peserta didik sehubungan dengan materi yang akan diajarkan dapat pula untuk meningkatkan daya konsentrasi peserta didik materi yang akan diajarkan. Sedangkan pengulangan yang dilakukan setelah pemberian materi dimaksudkan untuk mempertinggi penguasaan peserta didik terhadap pelajaran yang sudah diterima. Dan selanjutnya yaitu metode mauziah. Metode mauziah ini adalah mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya dan sesuatu itu dapat berupa pahala atau siksa sehingga ia menjadi ingat. Abdurrahman An-Nahwawi mengemukakan bahwa dari sudut psikologi dan pendidikan, pemberian nasihat itu menimbulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang membangkitkan rasa ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap peserta didik melalui dialog, pengamalan, ibadah, atau praktik. Dan yang kedua, membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang pada pemikiran ketuhanan yang sehat. Dan yang ketiga, membangkitkan keteguhan untuk berpegang pada
jamaah yang beriman. Dan yang terakhir yaitu penyucian dan pembersihan diri yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabarakatuh.